Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Arman Tangahu. Saya dari kelas C, jurusan Ilmu Ekonomi, dengan NIM 96414223031. Di sini saya akan membacakan materi tentang ekonometrika. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian model simultan TSLS. Model simultan TSLS adalah singkatan dari two-stack least squares. Untuk model simultan, ini adalah teknik penghitungan yang digunakan dalam analisis ekonometrik untuk mengatasi masalah-masalah endogenitas dalam model simultan dengan menggunakan variabel instrumental. Dalam model simultan, variabel endogen yang mempengaruhi oleh variabel lain dalam model diemtimitas menggunakan instrumen untuk mengurangi bias yang disebabkan oleh keterkaitan antar variabel. Yang kedua, perbedaan regresi simultan dengan regresi biasa. Regresi simultan adalah digunakan ketika variabel-variabel yang diprediksi saling mempengaruhi, memperhitungkan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel lainnya. Contohnya, model ekometrika yang mempertimbangkan hubungan simultan antara investasi, konsumen, dan pendapatan. Yang kedua, ada regresi biasa. Ini digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Tidak memperhitungkan efek simultan dari variabel-variabel independen. Contohnya, menggunakan regresi biasa untuk memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanahnya. Jadi, perbedaannya adalah pada penggunaan dan pemodelan hubungan antara variabel ke variabel lainnya. Yang ketiga, jenis-jenis regresi simultan. Yang pertama, ada regresi simultan endogen, yaitu ketika semua variabel dalam model regresi adalah variabel endogen, yang berarti mereka semua dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Contohnya adalah model persamaan simultan. Yang kedua, ada regresi simultan. Ketika berharap variabel dalam model adalah endogen atau disebut dengan dipengaruhi oleh variabel lain dalam model, dan beberapa variabel adalah eksogen, itu tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Yang ketiga, regresi simultan eksogen. Ketika semua variabel dalam model regresi adalah eksogen, dia tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Contohnya adalah analisis jalur. Yang keempat, regresi simultan konparametrik. Ini adalah jenis regresi simultan di mana hubungan antara variabel tidak diasumsikan berbentuk parametrik. Metode seperti ini, regresi kernel atau regresi Loess, termasuk dalam kategori ini. Setiap jenis regresi simultan memiliki aplikasi dan asumsi tersendiri, tergantung pada situasi analisisnya. Pertanyaan yang keempat, model umum regresi. Ada beberapa model umum regresi. Yang pertama yaitu model awal instrumental action. Yang kedua, Y1 sama dengan A1 tambah B1
X1 tambah Y1Z1 tambah 1Y1 sama dengan A1 tambah B1X 1 tambah R1Z1 tambah E1. Yang ketiga, Y2 sama dengan A2 tambah B2 X2 tambah Y2Z 2 tambah 2Y2 tambah A2 tambah B2X 2 tambah R2 Z2 tambah E2, di mana yang keempat, di mana Y1 dan Y2 adalah variabel independen dan X1 dan X2 adalah variabel endogen. Terus Z1 atau Z2X variabel eksogen. Yang kelima, tahap pertama first step melakukan regresi variabel endogen X variabel instrumen. Yang ketujuh, untuk mendapatkan nilai prediksi variabel endogen S tambah 1. Yang kedelapan, tahap kedua S tambah 1. Yang kedelapan, tahap kedua dalam kurung second step. Nomor 9, memasuki nilai prediksi variabel endogen dari tahap pertama ke dalam model. Yang ke-10, struktural equation untuk memperkirakan parameter beta 1 dan beta 2. Yang ke-11, Y1 sama dengan A1 tambah B1 X1 tambah Y1 Z1 tambah 1Y1 sama dengan Y1 sama dengan Y1 tambah B1X tambah R1Z1 tambah E1. Yang ke-12, Y2 tambah BX 2 tambah Y2Z tambah 2Y2 sama dengan A2B2X 2 tambah R2Z tambah E2. Model ini membantu mengatasi bias endogenitas yang mungkin muncul dalam analisis regresi simultan. Pertanyaan yang keenam, yaitu bentuk umum regresi TSLS, yaitu bentuk umum regresi two-stage least squares atau disebut dengan TSLS adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama atau disebut dengan first step. Tahap kedua atau disebut dengan second step. Bentuk umum regresi two-stage least squares atau disebut dengan TSLS adalah sebagai berikut. X sama dengan NZ tambah NX sama dengan NZ tambah H. Tahap kedua atau disebut dengan second step, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah Y sama dengan A tambah BX tambah E, yaitu di mana Y adalah variabel independen, X adalah variabel endogen, dan Z yaitu variabel instrumen atau disebut dengan exogenous yang berkorelasi dalam variabel endogen. Hak nilai prediksi variabel endogen dari tahap pertama. Yang selanjutnya, alpha, beta, speech, parameter model. Yang terakhir, split, eta, Klein, acak.
Pertanyaan yang ketujuh, tahapan pengujian hasil analisis regresi TSLS. Tahapan pengujian hasil analisis regresi TSLS atau disebut dengan two-stage least squares mirip dengan tahapan-tahapan pengujian pada regresi biasa. Ini termasuk pengujian asumsi dasar seperti homoskeptisitas, normalitas, serta pengujian signifikansi, koefisiens, dan keseluruhan model. Selain itu, karena TSLS merupakan metode regresi khusus untuk data panel, Anda juga perlu memeriksa asumsi instrumen, yakni keberadaan instrumental yang relevan dan valid. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wattaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.